Oke, Alto Radio 88,9 FM di Alto and Sportainment Channel. Iya, sepi. Pak itu kan aku grogi banget kan. Oke. Capek ya? Boleh dong kan gimana nih? Dari tadi pagi kita pengen tahu dulu nih, kan pasti berasa capek. Udah kemana aja kan hari ini? Ke hati. Kacau. Maaf ya, ibu-ibu di luar sana katanya tadi yang nitip salam harus Ya, ibu-ibu. rutinitas saya dimulai dari bike to work selalu setiap hari. Jadi saya itu bike to work, walk to home istilahnya. Jadi naik sepeda ke kantor, pulang kantor jalan kaki. Nah, hari ini banyak agenda koordinasi. Ya. Jadi hari-hari saya itu ada hari-hari berkoordinasi, ngambil perintah, ngambil keputusan. Ada hari-hari di lapangan, menyapa warga, melihat problem kan gitu ya. Dan di sela-sela itu, kalau ada waktu luang saya jawab-jawab di medsos. Jadi sebenarnya hiperaktif banget lah ya kalau dijulukin mah gitu. Sigana orangnya tidak bedong ya. Nah, Bukan, karena mantannya banyak jadi orang biasa. gitu ya. Oke. Nah, ini tapi kalau dilihat dari tadi hiperaktif tadi, pasti kan menyita banget tenaga. Nah, kalau misalnya dilihat dari jadwal yang banyak itu, menurut Kang Emil sendiri jadi semacam beban nggak sih, atau asik aja sih ngejalanin? Gini ya, prinsip hidup itu kerjakan yang kamu cintai, cintai yang kamu kerjakan. Betul. Jadi saya jadi wali kota, nggak saya pikirin capeknya. Yang saya suka itu kalau ada perubahan. Iya. Ada yang misalkan ya, Iya. Pak Wali, nuhun, sekarang saya sudah jarang buang sampah. Nah, saya senang kalau dari pesan begitu. Dulu Pak Wali saya suka buang, tapi sekarang saya pegang sendiri. Pas PKL misalkan kepatihan ya, dulu banyak PKL. Tiba-tiba udah rapi kan, sebelum Kings kebakar, ya saya masih dulu awalnya PKL kepatihan udah tertib. Sekarang suami mau nganter saya lagi belanja ke Kings. Jadi bawa lagi ya. Jadi ada perubahan, Betul. tapi dia yang menyampaikan, mungkin banyaknya silent majority ya. Ada perubahan yang tidak tersampaikan. Ada ibu-ibu di SMS juga, Pak Wali atur dulu, pertama kali anak-anak saya nggak mau ke mall lagi weekend karena ingin wisata dari satu taman ke taman lain. Ada SMS lagi di Facebook, Pak Wali, ini heran celah. Saya ketemu si Pak Lurah yang 3 tahun lalu mungli saya, sekarang mah dia nggak mau terima duit. Padahal si Lurah etaknya nih, dan kerjanya tumben sampai jam 3 sore. Nah, berarti ada perubahan kan ya. Jadi bagi saya kebahagiaan jadi wali kota itu menerima kabar-kabar perubahan itu. Itu yang menjadi energi saya. Kalau ngomongin ekonomi mah, saya jadi wali kota nggak setajir waktu arsitek. Maka karena motivasi jadi wali kota bukan buat nyari duit, tapi beberes. Karena 17 tahun kan dengan profesi arsitek saya kemana-mana beresin kota orang gitu kan. Nah sekarang beresin kota sendiri. Dulu waktu mau maju wali kota ya, salah satunya itu gara-gara dipoyok sama supir travel. Dipoyok apa Pak? Aduh, kok bisa Kang Yang bikin Emil akhirnya dipoyok? saya Iya, ya. bertekad harus jadi wali kota. Dipoyoknya apa? Biasanya Pak? naik travel pulang dari Jakarta ya, karena ada satu dan lain. Saya Pak supir, kalau nyampe Bandung tolong bangunin gitu ya. Pak Ridwan, nggak usah dibangun ya, nanti Bapak tahu sendiri kalau nyampe Bandung. Jadi intinya mau nyampe Bandung gugur-gudugan. Nanti ajudan sendiri, Bapak bangun sendiri. Oke. Kan terhina lah ya. Ya, betul. Dulu ya, maka waktu saya maju wali kota saya survei. Memang jalan bolong itu curhatan pertama, ranking 1 problem itu curhatannya dulu jalan bolong. Oke. Terus 6 bulan lalu ya kita survei dengan Unpad, nggak ada lagi list jalan bolong jadi problem. Artinya selama 2 tahun kami sudah intensif memperbaiki jalan-jalan sampai bikin namanya URC, unit reaksi cepat tambal jalan. Jadi kalau ada jalan bolong hubungi URC, nanti dia nambal. Langsung ya? Dia langsung 1 kali 24 jam. Makanya pendengar Auto Radio, kalau ada jalan lingkungannya bolong butuh ditambal, itu hubungi URC di Dinas Bina Marga. Ini Kang Emil yang menarik ya, dari setiap banyak keluhan masyarakat Bandung.
dan ada action yang dilakukan oleh Kang Emil sendiri. Kalau menurut Kang Emil sampai sejauh ini permasalahan yang menurut Kang Emil rumit ya kalau tidak dibantu oleh masyarakat Bandung sendiri itu kira-kira masalah apa ya, Kang Emil? Masalah terlalu banyaknya kaum jomblo di kota. Aduh susah ya? Iya. Masyarakat ya. Betul, Banyak betul. jodoh di sini, Pak. Iya, Bisa, tolong Pak. dibantu. Kang Emil. Gini, kalau di list masalah yang berhubungan dengan peran masyarakat adalah kebersihan. Itu aja. Karena saya berkeliling berkali-kali dan memergoki orang itu buang sampah ke sungai. Betul. Dan bahasa Jermannya itu tentengnya. Sampahnya itu bukan hanya keresek, ada kasur, ada lomari, serius demi Tuhan. Jadi bukan sampah kecil ya, Kang ya? Bukan Oke. lomari. Kadang-kadang mantan lewat di dengan rupa pokoknya orang Bandung. Makanya seliweran. Iya. Enggak sih, enggak semua. Makanya- mantan dibuang ke sungai ya. Tunggu, makanya kan begitu, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Oh iya. Enggak, aku mah jangan ke temannya mah. Makanya gara-gara perilaku itu, Iya. saya dengan PD Kebersihan 3 bulan lalu, mungkin nanti tolong dikontak PD Kebersihannya, lokasinya di mana aja, truk-truk yang siap membuang sampah besar. Oh, iya. Jadi gara-gara orang Bandung mungkin bingung ya, ini kalau sofa udah rusak dibuangnya kemana? Kan begitu ya, masa ke tempat yang tadi itu. Iya, kadang suka bingung juga ya. Betul, akhirnya kita bikin policy, jika warga Bandung punya sampah skala besar, itu ada jadwal truk nungguin. Jadi Oh, wayangnya si barang iya. itu bawa ke jam di mana, lokasi di mana, truknya nungguin. Oke, jadi tepat ya. Jadi kalau misalnya mau buang sampah langsung ingat, oh iya ada jadwalnya nih, Iya. bisa buang sampah. Tapi pada tempat. selain itu ya Kang ya, apa sih yang paling dikesel dari masyarakat Bandung ku Kang Emil dah? Selain itu Kang. Itu, jadi setelah 2 tahun jadi wali kota, saya sadar bahwa setengah problem di Bandung itu adalah ketidaktaatan warga terhadap aturan. Lampu merah ya, saya sering lihat dicuekin. Benar. Naik polisi juga nurutnya, ada polisi dia bablas. Naik ke trotoar, oke? Nah, PKL tidak peduli aturan ke trotoar juga. Orang-orang kaya juga, kafenya nggak berizin, restorannya nggak bayar pajak, bikin bangunan melanggar. Jadi kebiasaan melanggar aturan karena teman-temannya juga melakukan itu. Jadi problem ikut ya? ikut. Jadi melakukan keburukan dan cari pembenarannya karena kebanyakan. Itu penyakit kita hari ini. Jadi pesan saya kepada warga Bandung cuma satu, taat aturan itu aja. nah itu kan kadang mereka pilih untuk curhat langsung ke Kang Emil itu melalui medsos. Ini selalu mengupdate berarti tiap hari Kang Emil ya untuk berbagai macam curhatan masyarakat Bandung. Iya. Cuman saya pilih yang bisa saya jawab yang kebetulan saya bacakan ratusan. Betul Kang. Sekali posting Instagram aja 5 menit 4.000 like kayak gitu. Aku pernah Ya, lihat agak loh ya, susah jawab. Kang Emil ngepost bodas, unggul bodas. 16.000 like. Kalau blank hitam 20.000, nanti juga. Kenapa gitu ya Kang? Padahal sebenarnya maksudnya apa tadi itu yang Iseng aja, saya membuktikan Instagram itu buat foto atau buat yang lain. Oh iya. Terus saya blank aja hitam, di like juga 20.000. Itu uniknya. Nah itu Itu ya, uniknya. berarti ini semacam bentuk mungkin apresiasi dari masyarakat Bandung bagaimana gitu ya, ingin berdekatan dengan Kang Emil sendiri. Tapi Kang, saya juga nge-follow Instagram Kang Emil. Tuh juga di-follow back Kang, tuh Kang. Cuman memang banyak pisan ya Kang dari kota luar juga selain di luar kota Bandung yang memang mengharapkan Pak Emil itu, aduh, hoyong gak wali kota juga Kang Emil. Kumaha sih Kang perasaan yang seperti itu ada gitu. Gini ya, kan tadi kalau kita kerja dengan cinta ya, dengan passion, lain-lain itu bonus aja. Dikasih penghargaan tidak dicari, dipuji-puji tidak dicari, ada kritikan diterima karena kita kerja sesuai target lah itu ya. Nah kalau ada kota-kotanya saya apresiasi aja. Kayak sekarang ada survei di Jakarta, ternyata warga Jakarta lebih suka saya dibanding Pak Ahok ya, dari persentasenya. Kan saya nggak ngarang-ngarang, nggak berupaya. Kalau ada berita begitu ya alhamdulillah. Nggak juga, saya bukan pejabat Jakarta, tuh. Saya lebih concern apakah warga Bandung
menerima cara kerja saya atau apa. Jadi poinnya kalau ada hal-hal apresiasi bagi saya itu adalah bonus aja, alhamdulillah aja. Tapi nggak ada masalah. Saya sebenarnya senang dikritik. Karena kritik itu menyempurnakan. Daripada banyak pujian yang melenakan, lebih baik banyak dikritik yang menyempurnakan. Tapi seringkali orang Indonesia itu, nih masukannya, tidak bisa membedakan mengkritik dengan memaki-maki. Mana yang goreng patut, itu memaki-maki. Kalau kritikan, coba mandinya 4 kali sehari mungkin lebih cantik. Nah itu kan kritikan membangun ya. Kedua kadang-kadang datanya salah kayak Fahad Abbas. Dari kritik, dari data salah. Awalnya itu kumaha itu bencong jalan Sumatera, padahal bencong Taman Maluku kan salah datanya. Tetot, gitu kalau Keluarlah buku tetot kalau kita salah tadi. Iya, jadi kadang kalau di Twitter kalau salah tetot gitu di. Oke, seru ya. Nah, kalau dari sekian banyak nih, banyak masyarakat yang akhirnya menyampaikan tadi, mungkin masih ada perbedaan kritik dan mencaci maki tadi. Kalau menurut Kang Emil sendiri, visi atau misi dan apa yang diharapkan oleh masyarakat Bandung sejauh ini gimana Kang? Sudah bisa terlaksana semua gitu Kang? Gini ya, saya kan disumpah jadi wali kota untuk melayani warga 5 tahun. Saya baru 2 tahun lebih dikit. Tapi banyak warga yang tidak sabar. Seolah-olah dalam 2 tahun itu semua harus beres. Nah kalau itu mah saya mengelus dada aja, walaupun dada sendiri ya, bukan dada tetangga. Saya hanya bisa mengelus dada, cuman bilang ya nanti juga sampai. Contoh ya, dalam 2 tahun kan PKL merdeka dari itu, PKL di alun-alun, kemudian di mana di Tegalega, Kepatihan, Dalam Kau kan begitu. Tapi masih ada yang belum sampai. Kenapa Cicadas belum? Kenapa ini belum? Bukan nggak dipikirin, kan harus ada proses komunikasi. Jadi banyak juga dalam 2 tahun seolah-olah semua itu harus beres. Ibarat itu gini, kita kuliah masih tingkat 2, tapi orang tuh berharap kita SKS-nya harus beres semuanya di tahun kedua gitu lah ya. Jadi clear. Jadi artinya kepada mereka yang mengkritiknya karena tidak sabar, saya kasih informasi. Kritikannya saya terima, ini rencananya loh. Kayak banjir itu target kita tahun depan karena proyeknya lagi dikerjain. Belum kerasa. Jadi sekarang kalau ada masih banjir-banjir ya saya terima, tapi kayak pagarsi banjir, kita lagi bikin sodetan-sodetan 2 miliar. Cuman belum, lagi dikerjain keburu hujan dan sebagainya. Itu berproses. Makanya nanti kalau mau mengevaluasi di akhir tahun aja, di akhir kelulusan orang banyak, apakah semua SKS problemnya itu sudah terpenuhi semua. Terus kan dari visi misi eta ya kan, yang paling rumit apa sih, permasalahan apa sih Kang buat Kang Emil? Ya tadi kayak jomblonya kembali. Ada Yang paling rumit itu mengubah pola pikir. Ya, mengubah pola pikir itu paling susah. Makanya saya merubah cara kepemimpinan. Kepemimpinan yang saya praktekkan adalah kepemimpinan di tengah-tengah. Leadership in the middle, bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawanya Inumadia Mangunkarso. Beneran ini lain bodor. Iya. Bahasa Sundanya apa Kang? Bahasa Sundanya pejabat di tengah-tengah gitu ya. Nah, kepemimpinan di tengah-tengah ini artinya si pemimpin jangan banyak di depan tuh tunjuk perintah-perintah tapi dianya nggak gerak. Kalau kepemimpinan di tengah, saya ada di tengah rombongan, saya ikut ngedorong si pasukan supaya berubah lebih cepat geraknya kan. Ada yang kedorong maju, ada yang tertatih-tatih kan, tapi rombongannya gerak lebih cepat gitu. Kalau kita terlalu di depan dengan gaya menak, gaya bos gitu ya, tunjuk-tunjuk, kita nggak tahu pasukan teh kocar kacir atau apa. Jadi problem utama kota Bandung dan menurut saya problem utama Indonesia pola pikir. Merubah pola pikir kerja lambat. Merubah pola pikir kerja harus dikasih imbalan. Merubah pola pikir makin kesini bahasa tidak sopan dan seterusnya. Saya pernah dimaki-maki bahasa binatang di Twitter. Ya, gog teh itulah ya bahasa dihalusin. Pas dicek anak SD kelas 6. Ampun Kang. Makanya saya bilang media sosial ini berbahaya bagi mereka yang tidak dewasa. Media sosial tanpa etika, si maki-maki gitu ya. Ibarat kita bisa nyetir tapi nggak punya berlalu lintas, nggak punya pengetahuan berlalu. Coba bayangin semua yang di jalan ini bisa nyetir tapi nggak paham berlalu lintas kan chaos.
Itulah medsos hari ini, Kit. Iya. Ibarat nama. Kalau dilihat nih ya, emang kelihatannya termasuk aktif sekali di media sosial. Tapi pengen tahu dong Kang, ini biasanya kalau untuk media sosial yang punya Kang Emil nih, pakai admin nggak sih atau jawab sendiri biasanya? Twitter sendiri, Oke. Twitter sendiri, Instagram sendiri. Kalau Facebook ada admin 2, tapi admin 2 itu hanya posting yang rutin. Hari tidak merokok, menunda. Tapi kalau yang pribadi-pribadi itu dari bahasa aja tuh ketahuan. Bahasa gaya saya itu pendek-pendek kalimatnya gitu kan, sedikit gede di akhir. Kang Saya ini banget. kan ini sih nyelip sedikit. Saya terinspirasi banyak di berbagai macam media sosial juga. Akan termasuk yang memberikan sanjungan untuk ibu ya. Jadi bikin sirik loh. Pengen rasanya ya kita punya pasangan yang begitu gitu. Kadang biasanya Kok kita kalau marah prianya sih? cuek kan, cuek. Nah, Itu Adanya di Emosi. curhat sebenarnya kan kok pengen. kita gitu berdua kan. dicuekin ya. Nah, kira-kira kalau kita bicara soal ibu, kenangan paling indah boleh dong kan sedikit aja kita pengen tahu. Iya. saya sama Ibu Lia itu love at the first sight. Oh, aduh, Jadi, betul sekali, Bu. Cinta pada pandangan pertama itu nyata. Dan saya harus berterima kasih kepada kebelet. Oh, Kalau nggak kebelet saya ketemu ibu. kebelet tuh gimana? Jadi gini ceritanya. Pasti. Saya habis lulus, Iya. ya. Saya kan arsitek. Iya. Saya jualan karya kan. Betul. Di pameran properti ke Braga yang landmark. Iya, iya. Saya jualan animasi. Beres, saya keluar dari gedung itu mencari taksi pulang kan. Gerimis-gerimis. Ya, akhir tahun. Kebelet pengen pipis. Antara naik taksi pulang, pipis di rumah, atau balik dulu ke dalam. Iya. Saya putusin balik dulu ke dalam. Baik. Setelah pipis, kan pergi lagi mau ke mana? Ke Cari taksi. taksi ke pintu utama. Iya. Pas lagi jalan tiba-tiba ada gadis cantik Oh, Istri kayak yang ikan. di slow motion kayak gitu. Iya. Bidadari tahu saya. Itu kenalan Terus langsung. langsung terpana lah gitu ya. Kumaha caranya bisa buka nomor telepona gitu. Oke. Keluar jurus nomor 9. Aduh, ada nomor 9. Jadi saya bilang, saya ada kerjaan, butuh bantuan, kalau memang bisa bantu, saya minta nomor HP ini. Bisa dipakai. Singkat cerita, dari itu sana sini akhirnya saya lamar. Jadi kalau tidak kebelet, mau jadian gitu. Nah, ini kan pasti ada sesuatu yang benar-benar bikin Kang Emil sampai ini nih jodoh saya. Apa sih Kang sampai yakin? Oh iya nih ibu. Saya itu dulu pernah punya cita-cita pengen punya istri yang kalau ngomong Sundanya lemes. Dari semua wanita-wanita itu hanya Ibu Atalia yang kalau ngomong Sundanya kan dilatih ibunya itu tata titiknya lemes sekali. Jadi jatuh hati gitu. Jadi pentingnya wanita modern ini punya karakter. Jadi jangan tinggalkan budaya lama itu. Selain memang ya alhamdulillah cantik lah ya. Jadi tercantik di Dago Pojok. Dago pojok kan? Oh, kirain dago barat Makanya kan? deket kuburan dia pulang ngapel suka ngeri. Oh, Bisa ya nu ngesot pipi luar. nah, tapi kan supaya akang teh nggak seorang pria tapi nggak cuek sama istrinya, Iya. sama kekasihnya, Aktivitas kan pasangannya. banyak kan. Jadi gimana nih Kak Cara- membagi? Coba bagiin dong iya. sama pria-pria yang lain. Tips-tips solusi buat semua mungkin jadi tetap kelihatannya mesra. Kan terus. gini, sodakoh yang paling murah itu memberi pujian. Kita nggak punya duit, kita nggak punya waktu, kita nggak punya tenaga, masa nggak bisa memuji kan gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya ingin membahagiakan istri saya. Kadang-kadang pada saat nggak ada apa-apa ya menyampaikan perasaan hati. Oh. Kalau dulu nggak ada medsos kan, Iya, nah, terus sekarang SMS-an. iya maksudnya tidak tersampaikan secara visual. Kalau sekarang kan foto-fotoan bisa macam-macam dan seterusnya. Terus kenangan indahnya apa Kang sama ibu? Oh banyak atuh. Wah, Saya ini udah menikah dari tahun 96 berarti Yang paling- tahun depan 20 tahun saya menikah. Wow. Wih, 20. Udah ya lama
dan memang pasti akan 20 banyak tahun sekali. tahun depan ya jatuh bangunnya banyak itu sampai difilmkan oleh Kompas cerita hidup saya termasuk cerita Madu Wali juga. Oh, itu indah banyak. Kalau yang Banyak. asem coba. Nah, Banyak nggak Kang? ada nggak? Yang Kalau asem kenangan biasanya suka asem. keinget sih. Kenangan paling asem gitu. Kenangan paling asem ya. Yang nggak enak mungkin ya. Ya, Ya banyak lah. banyak juga. Awal-awal jadi wali kota ibu Lia juga suka marah-marah. Nah, ini kan Karena kan kalau nyita ibu-ibu waktu. foto-foto ya ibu Lia suka dicuekin. Iya ya, karena adaptasi juga ya. Enggak. Dan Kang, ini ada di BBM satu lagi nih. Sekarang mah Bandung katanya banyak petunjuk jalan, alhamdulillah jadi gampang nyari jalan. Nuhun Kang Emil. Sama-sama. Ya. Terus ada lagi Pak Emil, anak muda Bandung banyak mengeluh kenapa yang punya hobi balap motor tidak pernah dilihat mereka butuh fasilitas buat mereka untuk berprestasi, mereka butuh sirkuit yang sekitaran Bandung gitu katanya Gini, Kang. sirkuit itu butuh tanahnya besar. Mhm. Bandung ini tanahnya sudah habis, itu problemnya. Mhm. Jadi kalaupun ada saya bisa bikin tapi di Kabupaten Bandung atau di keliling. Bandung ini kan udah kota banget, jadi nggak ada. Poinnya bukan saya nggak mau, nggak ada tempat. Kan suka banding-bandingin, oh di Subang bisa. Subang tuh lega pisan. Oh, masih lega. Kalau Bandung tuh udah. Jadi itu sih problemnya. Tapi saya terus pikirkan karena curhatan tikungers ini ya itu Cornering. perhatikan. Cornering. Iya. Nah, Oh, ini bahasa Inggris nanti cornering. Beneran kan? Cornering terjemahnya nikung. jadi kalau dilihat ini kan adalah semacam salah satunya tadi kan Heris ini adalah masyarakat Bandung. Mhm. Kemarin pada awal-awal menjabat juga Kang Emil sempat cerita mengenai index of happiness. Nah, kalau sekarang tingkat level untuk masyarakat Bandung index of happiness itu Ya hasil survei indeks kebahagiaan kota Bandung tertinggi mendekati 70. Kalau mendekati 70 itu artinya masyarakat Bandung relatif bahagia. Jadi kebahagiaan itu datang dari merasa hidup itu seimbang. Orang Singapura indeks kebahagiaannya rendah, hidupnya nggak seimbang, kebanyakan kerja. Kalau kita hidupnya relatif seimbang, seimbang itu bisa menyeimbangkan antara waktu kerja dan non kerja. Dulu saya kan dosen di ITB bidang arsitektur, ada teorinya. Semakin banyak interaksi sosial, warga semakin bahagia, itu teorinya. Semakin kita banyak bertemu, semakin happy. Makanya orang Bandung di HP-nya pasti ada grup macam-macam. Iya, betul. Grup PUD SD, SMP, SMA, ada hobi, Online shop. sepeda. Jadi berkumpul virtual. Nah, secara fisiknya itu yang saya kembangkan jadi taman-taman tematik. Yang jomblo di tempat jomblo, yang hobi skateboard di skatepark, yang pepak superhero, apa alun-alun sekarang ramai, dulu anak muda boro-boro ke alun-alun kan, Betul. ke alun-alun baru. Gitu. Jadi ada hubungannya antara banyaknya silaturahmi dengan yang namanya indeks kebahagiaan. Terus gimana tuh Kang strategi untuk bisa mempertahankan atau mungkin lebih meningkatkan dari level indeks tadi Ya, yang sudah kita dapat? Kalau interaksi sosialnya sudah baik, Iya. indeks kebahagiaan itu berhubungan dengan ekonomi. Jadi target 3 tahun ke depan setelah sosialnya ini banyak ruang interaksi, ekonomi supaya kesejahteraan meningkat. Jadi nanti sudah mas sejahtera, di mana mau jalan kaki nanti enakan, mau ke taman ada, mau ngumpul-ngumpul. Kan orang Bandung mah penting nggak penting, harisan, pernah mah ngumpul wae gitu kan, ngobrol. Koko. Makanya jarang saya lihat orang Bandung hari ini yang cemberut. Iya. Kecuali dia banyak hutang, kecuali ditikung teman, kecuali skripsinya bab 2 terus. Itu aja yang biasa suka cemberut. Yang saya salut dari Kang Emil tuh ya Tasya, kadang suka langsung terjun sendiri ya, Kang ya ke lapangan, dan kadang biasanya suka dikawal juga atau sendiri aja gitu tiba-tiba. Ini harus pendengar ingat, saya datang dari mana? Saya datang dulunya warga. Sama curhatnya, kesal kan, lalila pelayanan. Saya pernah dipungli, saya pernah diatur-atur pajak saya kesel. Nah, jadi wali kota saya nggak berubah. Bedanya sekarang saya di kursi perubahan. Maka kalau ada problem, saya nggak nunggu bawahan lapor. Selama harita, bahasa Jepang namanya, harita keneh bisa dibenerin, saya benerin. Contoh ya, kenapa saya suka naik sepeda? Naik sepeda itu saya bisa sehat,
Kedua, saya bisa menyapa warga sambil sepedahan kan, eureun heula ngobrol. Ketiga, sering nemu problem. So, kan mampet banyak sama saya telepon dinas kan. Lihat reklame ilegal saya telepon. Jadi sambil jalan gitu. Keempat, kalau naik sepeda itu kadang-kadang karena angin Bandung kan seger ya, itu banyak ide muncul naik sepeda. Jadi problem maksud saya turun langsung itu bukan dalam rangka pujian. Turun langsung itu kebiasaan. Kalau ada bisa diberesin cepat, kita beresin cepat. Kalau ada problem di depan mata, beresin depan mata. Maka selama 2 tahun saya ngejar-ngejar PKM ikut, saya ngejar-ngejar bencong pernah ikut, dan kalah, dan melompat ternyata larinya luar biasa. Saatkan rok ngejar dokter monyet sering. Aduh, benar-benar. Jadi tanya ajudan saya, mereka ikut keringetan juga, nggak ada wali kota sepedahan kan? Makanya ajudan saya langsung. Itu enggak ada satu. Oke, kita rehat dulu ya. Nah, kita rehat dulu, nanti kita terusin lagi ya. Oke, oke, nanti masih di sini. Jangan kemana-mana. 9 FM Auto Radio. The Auto and Sport Channel. Oke. Masih sama Kang Emil. Kang, tadi saya terinspirasi pertanyaan ini dari teman saya yang minta foto ya dengan produknya yang dia jual, minta foto sama Kang Emil. Tapi saya juga lihat di Instagram Kang Emil mempromosikan produk Bandung, produk lokal dari Bandung sampai ke luar negeri ya Kang. Itu seperti apa ceritanya? Itu kenapa Kang Emil bisa terinspirasi seperti itu? Saya ini kan representasi Bandung. Oke, jadi saya ingin memperlihatkan kalau saya bodor, itulah warga Bandung secara umum kan. Ada teorinya. Lelaki yang humoris istrinya cantik-cantik. Aku setuju kan. Makanya kalau Amin ya Allah. kalau garorek patut, tapi isinya garurnya. Ya. Akur kan aku. Ini sudah 2 deh. Aduh. Itu mah jangan di. Iya. Jadi saya ini representasi Bandung. Cara saya bicara, berharap ini membuat orang memahami itu. Jadi saya berkepentingan produk-produk kreatif anak Bandung ini mendunia. Jadi ya. Dan tugas saya ini memudahkan hidup mereka. Mereka nggak punya budget marketing, saya siapkan. Maka kita keluarkan konsep Little Bandung itu. Iya. Ya. Little Bandung itu dibagi 3. Ada Little Bandung Mobile, itu namanya bazar ke kota-kota di luar Bandung. Produk-produk Bandungnya. Minggu ini ke Kuala Lumpur, Little Bandung Mobile. Kedua ada Little Bandung Space, nebengin produk Bandung di restoran-restoran di luar negeri. Itu di Paris sudah lagi mau packing dengan konten. Ketiga Little Bandung Space yang di Korea sudah mau. Jadi suatu hari kalau orang dengar Little Bandung itu ingat kuliner, ingat produk-produk yang mendunia. Ada Little Bandung Store. Little Bandung Store itu online shop. Nah ini cara kita, karena Bandung kan terkenal kreativitas anak mudanya ya. Dari 2,5 juta penduduknya, 60% di bawah 40 tahun. Ya kayak krunya Auto Radio FM ini mewakili si 60%. Kan kalau misalnya kegiatan lagi full dengan jadwal gitu ya Kang, kadang kalau buat diri sendiri me time-nya kapan sih Kang? Gitu. Saya kehilangan itu sudah. Jadi curhatnya. Saya susah dari me time. Susah ya? Saya Sabtu kerja, Minggu rasanya hari Senin sama aja. Makanya yang kasihan ini anak saya. Yang paling kecil ya kan? Terutama. Curhat. Jadi pas ada yang nanya ke dia, gimana papapnya mau jadi gubernur? Enggaknya itu langsung kontak. Oh, oke. Mau bapak jadi presiden? Enggaknya langsung kontak. Dia kehilangan momen itu. Makanya saya masih struggling antara menyeimbang, karena kita itu nggak 9 to 5 jadi wali kota itu. Seolah-olah 24 jam kan ada urusan, ada apa harus naik. Makanya sekarang saya kalau saya baca di buku dan saya praktekkan udah hampir 2 tahun. Kalau berpelukan itu minimal 20 detik itu saya praktekkan. Jadi kalau berpelukan jangan cepet-cepet. Di detik, tapi jangan sesamanya. Langsung dipraktikan ya? Jadi di detik ke-11 sampai ke-15 keluar hormon namanya oksitoksin. Hormon itu menurunkan degup jantung dan adrenalin. Jadi praktekkan memeluk dengan orang yang kita cinta ya, yang
halal dan kita cinta. Oh, iya. Tapi jangan cepet-cepet. Ya. Nah itu kompensasi saja kalau ketemu anak saya, istri saya, anak saya yang laki-laki, saya peluk 20 detik. Itu mengkompensasi kehilangan emosional time yang karena pekerjaan. Plus saya setengah hari di hari Minggu itu harus tidak boleh diganggu. Oke, Itu jadi waktu- totalnya minggu ya. Waktu ke istirahat. iya, waktu keluar. Orang Minggu juga undangan, punten ya. Iya. Bukaan sepeda santai, fun bike jam 7 harus pagi bangun-bangun. Terus hari Minggu yang namakan tidur Males-malesan. sampai siang. Iya. Jadi Kadang-kadang begitu, jadi kadang-kadang warga itu semua itu juga nggak memahami bahwa kayak rocker wali kota juga manusia gitu. Kadang ngambek, kadang galau, kadang butuh istirahat, kadang butuh pengertian. Tapi ya karena resiko jabatan ya saya jalani sambil cari bentuknya. Karena ini kan dunia baru. Cari bentuk tuh mencari keseimbangan. Jangan sampai juga quality time dengan keluarga juga terkorban. Jadi berarti lebih enaknya mah sebelum jadi wali kota beneran kan? Betul. Kalau Iya. ditanya enak mana, enak sebelum jadi wali kota. Oke. Asal kotanya beres. Makanya Berarti- saya bilang ke keluarga saya, ya secepatnya saya membereskan dan memberi yang terbaik, mudah-mudahan bisa. Jadi setelah jadi wali kota, 50% itu mimpi saya balik lagi jadi arsitek. Oke. Mudah-mudahan dalam 5 tahun banyak perubahan sehingga ya sekali juga cukup kalau memang udah perlu amat 2 kali gitu. Tapi Kang awalnya nih, kenapa sih Kang bisa ngambil kuliah jurusan arsitek? Apa sih yang bikin Kang Emil tertarik dengan dunia itu? Memang dari kecil hobi gambar ya. Seneng mendesain baju, seneng bikin stiker, huruf-huruf begitu. Cuman dulu masuk arsitek itu nggak sengaja. Saya ini korban pendidikan yang tidak terarah. Sekolah aja tahu-tahu teh kelas tilu kudu milih jurusan gitu. Kayaknya yang kayak saya banyak ya. Sekolah dari pagi sampai SMP tuh, kamu jurusan apa? Lah sih, jadi milih arsitek itu bukan karena saya senang arsitek, tapi karena teman-teman geng gaul saya zaman SMA, kamu kemana arsitek? Mana kemana arsitek? Nggak sih arsitek gitu. Jadi nggak kuat, cuman karena takdirnya sudah masuk ya. Saya selalu menasihati diri sendiri, di mana kamu ditempatkan, kamu harus jadi yang terbaik. Dari Jadi situ siapa nih yang jadi inspirasi Kang Emil? Ya kalau inspirasi paling dekat tentunya ibu saya lah ya. Sampai hari ini pun kan ibu itu kan guru abadi. Ya, ibu itu guru abadi dan ibu saya kalau nelpon saya dia ngomong cuma 2 hal. Kumaha tos tepan atau yang nomor 2 kumaha sudah makan itu aja. Dan kursi paling nyaman sedunia itu di pangkuan ibu. Oh, Coba, Statusnya. nggak ada yang paling nyaman di seluruh dunia duduk di pangkuan. Nah itu inspirasi saya. Kalau lain-lain inspirasinya secuil-secuil gitu. Ke Soekarno saya idolakan secuil, ke Mahatma Gandhi secuil, ke mana secuil dan seterusnya. Saya kombinasi lah. Saya pelajari. Saya ini bukan orang pintar tapi saya senang belajar. Jadi saya menyerap yang baik-baik dari semua orang yang saya kagumi. Itu kalau tadi dari obrolan yang tadi Kang, apakah mungkin nih kalau nanti jabatan ini akan selesai, berarti Kang Emil akan memilih menjadi arsitek kembali atau arsitek? Karena arsitek itu kan impian saya, Oke. my dream Kalau kita masyarakat job. Bandung masih menginginkan Ya, Kang Emil, Kang ayo Emil. dong, pimpin Jadi, kita lagi. gitu, Makanya warga Bandungnya harus taat aturan dulu, Oh, oke. harus taat aturan mau berubah gitu. Karena gini kalau warga Bandungnya tidak disiplin, maralas, melanggar aturan, mau siapapun wali kotanya, mau Superman juga, mau siapa, nggak ada perubahan. Makanya saya bilang tadi problem nomor 1 di kota ini adalah mindset, pola pikir, ngagampangkeun, selengean, cuek. Gitu. Jadi mari berubah gitu, karena kota ini kan wadah dari kumpulan manusia. Kalau si kumpulannya tidak mau berubah, wadahnya ya nggak berubah. Nah, kalau soal kesenangan tadi akan menjadi seorang arsitek, boleh tahu nggak sih Kang udah pernah bikin apa selama pernah menjadi seorang arsitek? banyak banget. Di atas, banyak di banget ya, atas pasti rat- banyak. di Museum atas. Tsunami Aceh. Emil. Pinter Aku tante. belum banget karya. Lebih dari 100 karya saya, termasuk sungai epicentrum yang sempat ramai. Hmm.
banyak pisan. Yang dekat mah masjid di Padalarang, masjid Al Irsyad. Iya. Itu paling jauh ada di Timur Tengah, di Dubai, di Qatar. Kota-kota di Cina banyak banget, lebih dari 50 karya saya di sana. Nah, tapi katanya dia dulu Kang Emil tuh lagi maju-majunya, lagi berkembang di luar sana, disuruh balik ke Indonesia oleh dosennya. Itu benar nggak sih Kang? Oleh ibu saya. Oh ibu, Oleh ibu. terus didorong sama dosen, nggak? Ya, ibu saya bilang begini, kalau soal nyari duit, nanti juga ada caranya, nggak harus di luar negeri. Tapi kamu harus pulang untuk memintarkan bangsa kamu, gitu. Nah kira-kira. Benar-benar ya. Saya itu di Hong Kong dulu sudah asisten direktur. Kan? Anak buah saya bule-bule, kapan lagi nyuruh bule bikin kopi? Itu di Hong Kong. Saya pembalasan inlander melawan saya. Tapi setelah ibu saya bilang begitu, saya renungin, ya saya bisa nyaman di luar negeri, kaya raya bersama keluarga. Tapi apakah hidup itu hanya mencari materi kan gitu? Akhirnya saya putuskan pulang, dan saya keputusan pulang itu keputusan yang terbaik. Ternyata hidup saya manfaatnya lebih banyak. Kalau dulu hanya ngejar kesuksesan karir secara di luar negeri, sekarang saya bisa nulis, saya bisa nolong orang, saya bisa mempengaruhi, saya merubah. Jadi saya nggak salah ngambil keputusan untuk pulang, dan itu nasihat dari ibu itu tadi, ibu saya. Kalau mimpi terbesar Kang, baik secara personal untuk diri sendiri atau mungkin juga untuk masyarakat Bandung, mimpi terbesar yang masih ingin diwujudkan oleh Kang Emil kira-kira apa? Anak mimpi saya terbesar Bandung juara. Oke. Bandung juara itu, ya, saya ciptakan kalimat itu nggak ada singkatan. Kayak lu makan Bogor beriman, bersih, indah, menawan gitu. Iya. Bandung juara mah nggak ada artinya, nggak ada singkatannya. Bandung juara itu kayak merdeka atau mati gitu. Jadi itu etos kerja. Iya. Etos kerja supaya orang Bandung ini kalau kerja jangan setengah-setengah. Be the champion, be excellent, itu maksudnya. Iya. Makanya kalau Bandung juara sering diteriakan, kebukti kan Persib juara, meren gitu ya. Kebukti kita meraih 150 penghargaan dalam 2 tahun ini. Jadi Bandung juara itu kalau diucapkan kayak doa, nah hati-hati dengan. Jadi poin saya, mimpi saya sebenarnya secara kedinasan itu. Tapi kalau mimpi pribadi mah saya nggak muluk-muluk. Saya ingin jadi orang bahagia. Karena bahagia itu tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi. Bahagia itu merasa hidup ini bermanfaat. Dalam agama Islam kan disebutkan ya, manusia terbaik itu yang manfaatnya paling banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia. Saya bilang ke warga Bandung, hai warga Bandung, jadilah orang yang bermanfaat hidupnya. Kalau nggak bisa bermanfaat, jadilah orang yang menyenangkan. Kalau nggak bisa juga jadi orang menyenangkan, minimal jadi orang yang nggak nyusahin. Jadi ke warga Bandung kalau bisa, jadilah orang baik yang levelnya tertinggi, yang hidupnya bawa manfaat. Oke. Apakah itu termasuk dari kriteria kunci kesuksesan sampai untuk bisa menjadi Iya, seorang yang ibu saya bilang kan, guru saya ibu saya. Iya. Itu dimanapun kamu ditempatkan, kamu harus memberikan terbaik kepada masyarakat. Nah, itu tuh bagus ya, kita contek ya untuk semua. Jadi manapun kita ini terbaik. Oke, kita rehat dulu. Kita istirahat lagi. Nanti kita bakal terusin obrolan kita. Sama Auto People, jangan kemana-mana. Terus stay tune di sini di Auto Radio. Yuk. Kita balik lagi. Oh iya. Gak konsen nih. Sebelahku gak konsen abis foto bareng sama Kang Emil. Tapi benar ya, kadang kalau menjadi Kang Emil itu selain udah kerja, banyak minta foto, pasti bakal berasa capek. Cuman katanya sekarang udah diikhlasin aja. Iya ya. Ini sesi terakhir sama Kang Emil. gak kerasa Sedih ya? banget Sedih. Kang, sampai jam 12 lah jadi kan Kang. nanti muter lagi ke sini. Oh Iya iya. ya. Kita memang ada program menyapa di udara gitu ya, keliling ke radio. Saya titip ini aja. Saya ingin menyampaikan program-program pemerintah kayak tadi ya, tapi dengan cara yang santai. Kedua, kalau boleh Auto Radio di hari Rabu kan ada Rebo Nyunda, ada 1-2 programnya bahasa Sunda. Kalau hari Kamis bahasa Inggris, kalau boleh 1-2 programnya bahasa Inggris. Maksud saya ingin warga Bandung ini keren. Okay? Keren itu dia punya kultur lokal, tapi dia bisa punya daya kompetisi global.
So if you invite me on Thursday, the mayor will speak English on Thursday Oke. to make sure the citizen of Bandung be competitive in the future. Gitu. Wow. Tapi paling kalau abdi dinten Rebo, abdi nyari Sunda. Pamit ke kurang kusaha deui, pamit ke ayeuna irah deui. Laras pisan eta pisan. Betul ya. Hari Jumat kalau hari Sabtu bahasa Cina. Bahasa Oh, Cina ya. bahasa Cina. Minggu tidak boleh diganggu.